Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan, untuk video saya kali ini, saya akan menanggapi salah satu video dari tetangga sebelah, yang mengutip ayat Al-Quran, tentang Isa Al-Masih. Sebelum saya menanggapi videonya, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu video ngawurnya tetangga sebelah tersebut. Are you ready? Let's go and check it out. Di hari kiamat, Yesus atau Isa bin Maryam akan dipanggil oleh Allah untuk diadili dan diinterogasi di hadapan seluruh manusia. Lalu Allah bertanya kepada Yesus atau Isa bin Maryam, "Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, Aku adalah Tuhan, sembahlah aku selain Allah?" Lalu Yesus atau Isa menjawab, "Maha suci engkau ya Allah, tidaklah pantas aku mengatakan yang bukan hakku. Sungguh engkau yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mengubah-ubah ayatmu setelah engkau selamatkan dan engkau angkat ke langit." Maka seketika itu umat Kristen mengakui dosanya masing-masing dan tidak ada lagi yang membantah dan mereka kekal di neraka. Ayat inilah yang membuat umat Kristen terkecoh sewaktu di dunia. Yohanes ayat ke-13 versi upgrade atau versi terbaru. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Padahal di Alkitab versi tahun 2000, Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. "Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya lah demikian, karena aku adalah guru dan junjungan." Ya baik, saudara lihat, betapa liciknya Quran memutarbalikkan kebenaran. Katanya di hari kiamat Yesus akan dipanggil untuk diadili dan diinterogasi. Padahal Yesus sendiri berkata bahwa Dialah yang akan menghakimi. Bisa kita lihat itu di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 22. Yesus berkata, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak." Jadi cerita siapa yang benar? Quran muncul antara 600-an sampai 700-an tahun setelah kitab Perjanjian Baru milik orang Kristen. Artinya begini, kitab Perjanjian Baru berisi penggenapan nubuatan dari kitab Perjanjian Lama. Sedangkan Quran yang baru ada antara 600 sampai 700-an tahun setelah kitab Perjanjian Baru ini, tiba-tiba muncul dengan cerita yang berbeda, lalu main klaim paling benar. Masalahnya begini, kitab Perjanjian Baru didukung oleh kitab Perjanjian Lama, sedangkan Quran tidak didukung oleh kitab manapun. Justru Quran bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Perhatikan, ada yang aneh dengan kemunculan Quran ini. Bangsa Israel adalah garis keturunan umat pilihan Allah. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan kitab-kitab terdahulu, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, muncul dari bangsa Israel. Kalau Quran berasal dari Allah, kenapa Quran muncul dari bangsa yang bukan pilihan Allah? Jadi tidak heran kalau Quran ini kontradiksi dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan untuk membenarkan Quran, mereka menuduh kitab-kitab sebelumnya telah diubah. Tapi mereka tidak pernah bisa memberikan bukti, mana yang asli dari kitab yang sudah dirubah ini. Hanya karena Alkitab telah diterjemahkan ke berbagai versi bahasa, maka mereka katakan Alkitab sudah dirubah. Di samping itu tidak pernah bisa menunjukkan mana Alkitab yang asli. Mereka tidak bisa membedakan antara dirubah dan diterjemahkan. Mereka selalu menuduh kalau orang Kristen itu menyembah manusia, karena Yesus adalah manusia. Yesus Kristus memang sungguh-sungguh manusia, orang Kristen tidak menyangkal itu. Sekaligus sungguh-sungguh Allah. Kitab Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, dia sebagai guru, teladan, tuan, nabi, imam, raja kami. Dalam keilahiannya, dia kami sembah sebagai Allah. Bertobatlah kamu sekalian yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini. Dia mengutus firman-Nya datang ke dunia mengambil natur manusia, untuk menebus manusia. Dan itu adalah Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua hutang dosanya baik yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang, sudah dilunasi oleh Yesus Kristus di kayu salib, sudah dituntaskan, sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Sehingga siapa yang percaya tidak akan dihukum lagi di kekekalan akibat dosa, karena Yesus Kristus telah menanggung penghukuman itu, bagi orang percaya. Tapi bukan berarti karena Yesus Kristus telah menebus semua dosa orang percaya, maka orang percaya boleh hidup berbuat apa saja, berbuat sesukanya. Tidak.
Sebab orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus Kristus telah mati karena menggantikan dia, dihukumkan akibat dosa-dosanya, pasti akan hidup memuliakan Allah. Orang yang percaya tidak akan dihukum lagi di kekekalan. Tetapi siapa yang tidak mau percaya, maka mereka akan menanggung sendiri penghukuman akibat dosa mereka di kekekalan. Karena mereka tidak mau Yesus Kristus yang menanggung penghukuman akibat dosa mereka, berarti mereka mau menanggung sendiri penghukuman akibat dosa mereka itu di kekekalan, atau di kebinasaan kekal. Jadi percayalah kepada Yesus Kristus, terimalah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab katakan, siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian. Sekarang, mari kita mulai tanggapi argumennya, umat pemuja tiang jemuran tersebut, satu demi satu. Let's go. Ya baik, saudara lihat. Betapa liciknya Quran memutarbalikkan kebenaran. Katanya di hari kiamat Yesus akan dipanggil untuk diadili dan diinterogasi. Padahal Yesus sendiri berkata bahwa dialah yang akan menghakimi. Bisa kita lihat itu di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 22. Yesus berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi cerita siapa yang benar? Wahai umat pemuja tiang jemuran, Anda bilang Al-Quran licik, telah memutarbalikkan kebenaran. Sekarang saya tanya sama Anda, memutarbalikkan kebenaran yang bagaimana? Apa karena Yesus akan dihakimi juga kelak di akhirat? Perlu Anda ingat, dalam Al-Quran, semua umat manusia akan diadili seadil-adilnya, sesuai dengan amal perbuatannya, sewaktu hidup di dunia. Termasuk Nabi Isa, atau Yesus juga, yang tak luput dari pengadilan Allah, karena beliau adalah manusia ciptaan Allah juga. Bukan Allah yang menjelma jadi manusia, seperti klaim Anda, wahai Oten. Atau karena, dalam Alkitab Anda, justru Yesus yang akan menghakimi, sehingga dengan pedenya, Anda berasumsi, jika Yesus adalah Allah, dengan mengutip Yohanes 5 ayat 22, yang isinya kurang lebih seperti ini. Yohanes 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Inikah salah satu ayat kebanggaan Oten? Hahaha, saya jadi pengen ketawa, karena aneh menurut saya, karena jika dalam suatu debat, umat Islam menyodorkan satu ayat dalam Alkitab, mereka protes. Dan Oten selalu berkata, jika Anda mau membuktikan, Yesus itu bukan Tuhan, jangan memenggal-menggal ayat Alkitab dong, kalau mau, baca satu prinskop langsung. Tapi anehnya, baik dalam debat, ataupun dalam menanggapi channel Muslim, mereka hanya menyodorkan satu ayat saja. Ini kan tolol namanya. Jadi sekarang, mari kita lihat ayat kelanjutan. Dari Yohanes 5 ayat 22 tersebut, benarkah Yesus itu Tuhan yang akan menghakimi semua umat manusia? Walaupun, dalam Alkitab Yohanes 5 ayat 22, yang disodorkan dalam videonya Oten tersebut, sudah bisa membuktikan, jika Yesus bukanlah Tuhan Allah, karena, dalam isi ayat pun sudah jelas, jika Bapa telah menyerahkannya kepada anak, yang berarti, jelas, jika Yesus bukanlah Tuhan Bapa, jadi doktrin Trinitas dengan sendirinya, runtuh, oleh video buatan Oten sendiri, ibarat kata.
senjata makan Tuhan. Sekarang, mari kita baca ayat kelanjutan dari Yohanes 5 ayat 22 tersebut, agar kita paham maksud dari ucapan Yesus tersebut, sekaligus benarkah Yesus itu adalah Tuhan Allah. Tolong perhatikan baik-baik, agar kita tidak gagal paham dalam memahami perkataan Yesus, dan ini dia ayat-ayat kelanjutannya. Dan di sini, saya akan kutip dari terjemahan versi aslinya langsung. Wahai Oten pemuja tiang jemuran, ingat, dalam ayat kelanjutannya, justru, maksud dari ucapan Yesus tersebut, adalah, agar umat Bani Israel tersebut, menghormati Yesus, sebagaimana, umat Israel menghormati, sekaligus menyembah, Elohim, atau Allah Bapa, karena, dialah Tuhan yang telah mengutus Yesus, sebagai seorang nabi untuk Bani Israel. Nih, wahai Oten pemuja tiang jemuran, baca lagi ayat 24-nya, di situ tertulis jelas, Yesus berkata, siapa yang percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dan percaya kepada Dia, yaitu, Allah Bapa, sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yang telah mengutus Yesus, sebagai seorang nabi utusan Allah, bagi umat Israel, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi intinya, bukan yang percaya Yesus itu Tuhan, dan mati di tiang jemuran, yang memperoleh hidup yang kekal, tapi justru, mereka yang percaya, Yesus itu utusan Tuhan. Dan yang percaya kepada Dia, yaitu, Allah Bapa, yang telah mengutus Yesus, sebagai seorang nabi utusan Tuhan Allah, mereka itulah yang memperoleh hidup yang kekal itu. Dan, perlu Anda pahami, penghakiman Yesus tersebut, itu atas dasar perintah dari Sang Bapa, Dialah Tuhan yang sesungguhnya, dan Anda bisa lihat buktinya, dalam Yohanes 5 ayat 30 berikut ini. Jelas sudah, dalam ayat tersebut, Yesus menghakimi, bukan karena Dia itu Tuhan, tapi justru, apa yang Yesus hakimi, semua itu atas kehendak, atau perintah Allah Bapa, Tuhan yang sesungguhnya. Dan perlu Anda ketahui pula, Yesus diutus, bukan untuk seluruh manusia, tapi, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Begitupun, kelak, Yesus hanya menghakimi ke-12 suku Israel saja. Bukan menghakimi seluruh umat manusia, apalagi Bani Kristen. Yesus sama sekali tidak pernah mengenalnya. Karena, sebelum Yesus ada pun, beliau telah dinubuatkan oleh Allah sebagai Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel saja, bukan bangsa Cina, Amerika, apalagi Indonesia. Yesus memang dinubuatkan untuk menyelamatkan bangsa Israel, sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan Allah kepada Daud. Silahkan baca oten ayat di dalam video ini, dan pahami maksudnya, biar Anda tidak kepedean dan sesat. Dalam pandangan Islam, bahwa Isa alaihi salam adalah seorang manusia yang berderajat nabi, sebagaimana Musa dan Muhammad. Ketiga nabi inilah pilihan Allah yang dipercaya untuk menyebarkan risalah Allah. Penting untuk diketahui bahwa ajaran Musa, ajaran Isa, ajaran Muhammad, ketiganya memiliki dasar ajaran yang sama, yaitu mengajarkan ketauhidan, atau ajaran mengesahkan Allah, karena memang Allah itu satu, dan bukan kesatuan. Dan tidak ada Tuhan yang pantas dituhankan
dan disembah selain Allah. Di zaman Nabi Isa, atau Yesus, beliau selalu mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja, karena Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Nabi Isa, atau Yesus, tidak pernah sekalipun mengajarkan dan memerintahkan untuk menyembah dan menuhankannya. Tapi justru pengikutnya Pauluslah yang telah memaksakan Yesus menjadi Tuhan Allah. Yang telah dirombak oleh Paulus dan kawan-kawan menjadi ajaran Trinitas dan diberi label Kristen. Jelas, ajaran Tauhid bukan ajaran Trinitas. Ajaran Trinitas bukan ajaran mengesahkan Allah. Bahkan parahnya lagi, dengan sombongnya Paulus menyatakan bahwa hanya Injil versi dia saja yang benar, dan menolak Injil yang lain. Sekalipun Injil atau kabar baik itu datang dari malaikat pun, ditolaknya. Ini jelas sekali, jika Kristen bukanlah pengikut Yesus, tapi pengikutnya Paulus, dan Yesus hanya dijadikan simbol ketuhanan mereka saja. Karena faktanya, baik dalam Perjanjian Lama, bahkan dalam Perjanjian Baru pun, Yesus mengajarkan agar menyembah hanya kepada Allah saja. Dialah Tuhan satu-satunya yang benar. Sekali lagi saya tegaskan, baik Taurat, Injil dan Al-Quran, semua sejalan dan selaras, yaitu mengajarkan mengesahkan Allah, bukan Trinitas, karena hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang benar, bukan Yesus. Dan berikutnya adalah mengenai Bani Israel adalah bangsa pilihan Allah. Kafir Kristen, pemuja tiang jemuran, begitu bangganya dengan Israel sebagai umat pilihan, dan kita bisa lihat dalam ayat berikut ini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu. Ulangan 7 ayat 6. Perlu Anda ingat, wahai Oten, bangsa Israel memang disebut bangsa pilihan. Al-Quran juga menyebut demikian. Akan tetapi, status bangsa Israel itu tidak akan menghalangi Tuhan jika ingin menghukum mereka. Dalam Perjanjian Lama, dengan jelas, bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan Israel menjadi hancur, dan semua penduduknya diangkut keluar dari Israel dan menjadi tawanan di Babel. Umat Israel harus menyandang status sebagai orang-orang buangan. Jadi intinya, Tuhan tidak akan pernah pilih-pilih orang. Walaupun bangsa Israel yang bangsa pilihan Tuhan, jika mereka tidak patuh terhadap Tuhan, tidak ada jaminan untuk mereka masuk dalam kerajaan Allah. Karena, faktanya, umat Israel terkenal dengan umat yang tegar tenguk. Yaitu, umat yang keras kepala, tidak mau menurut. Dengan kata lain, Bani Israel adalah umat yang tidak taat, tidak setia, dan tidak patuh. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Kitab Keluaran 33 ayat 5. Sehingga Tuhan Allah pun akhirnya mencabut status bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan Allah dan memberikannya kepada bangsa lain, sebagaimana ucapan Yesus sendiri dalam ayat berikut ini. Matius 21 ayat 43. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa,
yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Pertanyaan saya kepada Oten pemuja tiang jemuran, bangsa manakah yang dimaksud oleh Yesus tersebut, yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut? Dia adalah bangsa Arab, yaitu Bani Kedar, atau Bani Ismail, saudara dari Bani Israel. Sekarang, silakan Anda perhatikan ayat-ayat dari Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Arab telah dinubuatkan akan menjadi bangsa yang besar, dan bagaimana kota Mekah akan dijadikan rumah keagungan Allah. Dalam Yesaya 60 ayat 1, bagaimana Allah akan menjadikan bangsa Arab yang dahulu tidak dilirik orang-orang, dihinakan, justru kini menjadi bangsa yang besar, dan bangsa yang kaya. Dalam ayat 2-nya, bagaimana Allah akan menjadikan bangsa Arab bersinar, dan kota Mekah akan menjadi rumah kemuliaannya. Ayat 3-nya, semua bangsa-bangsa akan datang ke Mekah untuk beribadah, baik raja, presiden, pejabat, sampai rakyat jelata pun datang ke Mekah untuk menyemarakkan rumah keagungan Tuhan Allah. Ayat 4-nya, lihatlah oleh Anda wahai Oten, bagaimana semua orang, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak pun, datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah dan mengagungkan nama Allah. Ayat 5-nya, bagaimana bangsa-bangsa yang kaya pun akan datang ke Mekah, dialihkan untuk menunaikan ibadah di kota Mekah. Dalam ayat 6-nya, negara serta kota manakah yang terdapat banyak unta, dan yang identik dengan unta, dia adalah Arab, tepatnya di kota Mekah dan Madinah. Dan, dalam ayat 7-nya, terlihat jelas, Kedar dan Nebayot, mereka adalah keturunan dari garis Bani Ismail yang tersebar luas di Jazirah Arab, tepatnya, Arab Saudi. Dan Mezhab, serta Baitku, dalam ayat tersebut, merujuk kepada Ka'bah, di Mekah, tempat kemuliaan, dan tempat umat Islam tunduk sujud, menyembah Tuhan Allah. Dan untuk tanggapan saya yang terakhir, yaitu, si Oten, pemuja tiang jemuran, mengutip Alkitab Yohanes 1 ayat 1, yang isinya, kurang lebih, seperti ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat Yohanes tersebut, sebenarnya, bukan perkataan Yesus, tapi berasal dari himne Platonis, yang diperkenalkan oleh Philo dari Alexandria ini. Bunyi kalimat pertama adalah, pada mulanya adalah Logos, atau firman, Logos, atau firman itu, bersama dengan Tuhan, dan Logos, atau firman itu berasal dari Tuhan. Penyalin kitab Yohanes, kemudian mengadopsi himne ini, dan menempatkannya sebagai pembukaan Injil Yohanes, lalu merubah kalimat, Logos itu berasal dari Tuhan, menjadi firman itu adalah Tuhan. Pencaplokan ajaran Platonis, oleh penyalin Injil Yohanes ini, dijelaskan oleh Bapa Gereja Santo Agustinus, dalam bukunya The Confession of St. Augustine di bawah subjudulnya, yaitu, Kitab Suci, dan filsafat penyembah berhala, yang isinya sebagai berikut. Book of the Platonists that had been translated ou of Greek into Latin. In then I read, not indeed in these words but much the same thought, enforced by many varied arguments that, in the beginning was the Word, and the Word was with God and the Word was God. All things were made by Him, and without Him nothing was made. Kalau kita terjemahkan, kurang lebih isinya, seperti ini. Buku filsafat Platonis, yang telah diterjemahkan, dari bahasa Yunani, ke bahasa Latin, di dalamnya saya baca,
walaupun tidak sama persis, tetapi jalan pikirannya sama. Didukung dengan berbagai argumen bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang dijadikan. Catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible, 1970 halaman 203, memperkuat pendapat bahwa Yohanes 1 ayat 1-18 bukanlah bagian Injil Yohanes, melainkan karya lepas, yang kemudian dimasukkan menjadi pembuka kitab Yohanes tersebut. Itulah topik video saya kali ini. Akhir kata dari saya, Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.